Saya memiliki NIDN 0202029401, tempat tanggal lahir Tanjung Enim 2 Februari tahun 1994, status menikah dan memiliki anak 2. Pendidikan terakhir saya D3 di tahun 2015 pada program studi Manajemen Informatika Universitas Sriwijaya. S1 2018 program studi Sistem Informasi di Universitas Sriwijaya, dan S2 saya tamatnya di tahun 2024 pada prodi Magister Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pengalaman saya pada tahun 2018 saya resign di perusahaan PT Bank Negara Indonesia, posisi account officer, dan kedua di pemerintahan Kota Palembang, Kelurahan Tangga Takat, itu saya berhentinya di tahun 2025, posisi staf IT, serta saya pernah bekerja di Universitas Sumatera Selatan, posisi SDM dan staf IT itu berakhir di tahun 2025, dan sekarang saya aktif mengajar di Universitas Prabu Muli, posisi dosen luar biasa, serta untuk posisi dosen tetap saya berada di Institut Teknologi Sains Nahdlatul Ulama Sriwijaya Sumatera Selatan dan sebagai ketua program studi di Sistem Informasi. Yang terakhir, saya aktif sebagai dosen tutor di Universitas Terbuka. Sebelum kita memasukkan sesi selanjutnya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan untuk rekan-rekan mungkin dari UT PJJ mana, serta riwayat pendidik kalian maupun bekerja di mana untuk saat sekarang ini. Baik, terlebih dahulu untuk Muhammad Rizal, saya persilakan. Muhammad Rafi Rizkan, silakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Rizkan Pak dari UPBJ Padang. Eh, Histori histori pendidikan saya SD di SDIT Nur Hidayah, SMP masuk pesantren, terus SMK di SMKN 1 Sintoga, dan sekarang sedang bekerja di Kominfo Pariaman Pak. Sekian, terima kasih. Berarti waktu SMK itu kejurusan komputer ya berarti ya? Iya Pak, Untuk jurusan RPL Pak. baik. Untuk saat ini status semesternya sudah masuk semester berapa? Semester 4 Pak. Semester 4 ya. Berarti ini pemrograman web pertama ya. Lanjut ya berarti ya. Iya Pak. Baik, oke. Salam kenal untuk Raffi. Baik Pak. Selanjutnya untuk Dea, saya persilakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Mohon maaf untuk Dea itu leave. Masuk lagi. Untuk saudari Dea, saya persilakan untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Ada bermasalah di jaringan. Untuk saudara Yayat, saya persilakan.
perkenalan terlebih dahulu agar kita biar lebih dekat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam Ahmad warahmatullahi Hikayat. Ya, saya dari program studi sistem informasi. Saya wira swasta. Wira swasta ya. Berarti Yayat sama ya, semester 4 ya? Semester Pak. Apa? Ya, Sama ya, semester. semester 4. Oke, baik. Ya, Yayat wira swasta ya, UPBD mana tadi? Lupa saya. Bandung. Bandung ya, oh, baik. Ya. UPBD Bandung. Baik, terima kasih Yayat. Untuk selanjutnya Ya. kepada Ahmad Junaidi, saya persilahkan untuk perkenalan terlebih dahulu agar kita lebih akrab dan saling mengenal satu sama lain. Untuk Ahmad Junaidi, saya persilahkan. Saudara Junaidi bisa dengar suara saya? Ahmad Junaidi belum tersambung ya. Untuk Dea bisa dengar suara saya? Ya Dea, silakan. Untuk speakernya di unmute. Saudara atau enggak saudara Andrian? Terlebih dahulu saya ingin berkenalan dulu agar kita lanjut ke materi selanjutnya. Halo, bisa dengar suara saya? Untuk Andrian, Dea maupun si Ahmad Junaidi. Ini baru saya berkenalan dengan Raffi dan Yayat. Raffi dari UPBD Bandung bekerja di sebagai Kominfo dan Yayat UPBD dari Bandung pekerjaannya wira swasta. Terus selanjutnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu pada Andrian, Ahmad Junaidi atau Dea. Saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Brindo Putra dari Sistem Informasi, berasal dari Jakarta, bekerja sebagai wirausaha. Andrian UPBD Jakarta ya? Iya Pak. UPBD Jakarta. Jakarta sekarang wira swasta ya? Iya Pak. Oke, selanjutnya untuk Ahmad Junaidi. Bisa dengar suara saya? Atau enggak Dea? Dea, oke, silakan Dea.
Kenalkan, nama saya Dea dari UPJJ Pekanbaru. Oke, baik. Sekarang bekerja atau ibu rumah tangga deh ya? Bekerja, Pak, Bekerja ya. Bekerja di mana kalau boleh tahu? di salah satu perusahaan wira swasta, Pak. Baik, perusahaan swasta juga ya. Sama ini ya, berarti pada semester 4 semua ini berarti ya, di Prodi Sistem Informasi ya. Untuk Junaidi, Iya, Pak. bisa dengar suara saya? Halo Junaidi. Mungkin Junaidi mungkin ada kendala dari device-nya atau gimana. Oke, yang baru masuk mungkin saya ulang lagi ya untuk perkenalan diri. Nama saya itu Tommy Saputra SSNKOM. Saya lahir di Tanjung Enim 2 Februari tahun 94. Status saya menikah dan memiliki 2 anak. Riwayat pendidikan saya tamat di tahun 2015 di Prodi Manajemen Informatika Universitas Sriwijaya. Itu saya tamat di tahun 2015. Saya lanjut lagi kuliah S1-nya dan tamat di 2018 di jurusan Sistem Informasi Universitas Sriwijaya. Terakhir, pendidikan S2 saya itu saya tamat di tahun 2024. Kebetulan baru berjalan mau masuk 2 tahun. Itu saya jurusan di Magister Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Untuk pengalaman bekerja saya pernah bekerja di Bank BNI tahun 2018 dan saya juga pernah bekerja di Pemkot Kota Palembang di Kelurahan Tanggatakat. Saya resign di tahun 2025 dan di Universitas Sumatera Selatan saya pernah bekerja sebagai SDM dan staf IT. Untuk saat ini saya aktif sebagai dosen luar biasa di Universitas Prabu Muli. Dan untuk di dosen tetap saya di Institut Teknologi Sains Nahdlatul Ulama Sriwijaya Sumatera Selatan, serta saya menjabat sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi. Terakhir, saya aktif di Universitas Terbuka sebagai dosen tutorial online. Oke, untuk materi pemrograman berbasis web, saya akan melakukan flashback terlebih dahulu pembahasan pada aktivitas belajar 1 sampai ke 7 ya. Nah, pada aktivitas belajar ke-1, kita telah mempelajari apa itu website dan HTML. Singkatnya, bahwa website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan alamat web atau URL, sedangkan HTML merupakan bahasa dasar untuk membuat halaman website. Lanjut, dalam pengembangan web, framework dibagi menjadi 2, yaitu front end dan back end. Front end adalah bagian tampilan website yang dilihat dan digunakan oleh pengguna atau yang disebut dengan user interface. Biasanya yang sering digunakan framework front end yaitu Vue.js, React.js, Bootstrap, dan lain-lain. Sedangkan back end adalah bagian belakang website yang mengatur logika, database, autentikasi, dan pengelolaan data. Biasa yang sering digunakan framework backend yaitu Laravel, Django, dan lain-lain. Nah, pada mata kuliah ini kita akan mempelajari framework Vue.js. Vue.js adalah framework JavaScript yang digunakan untuk membangun tampilan user interface pada website. Dengan Vue.js, pengembangan bisa membuat halaman web yang interaktif, dinamis, dan responsif dengan cara lebih mudah dan terstruktur dibanding menulis JavaScript murni. Nah, sebelum saya lanjut, kalian sudah pernah belajar sebelumnya? Atau ada pengalaman pernah belajar framework di React.js atau Bootstrap, bahkan ada yang pernah nyoba Django, Laravel, atau framework lainnya, atau HTML biasa?
Soalnya saya pernah mengajar juga pada tahun yang lalu, semester yang lalu, ada mahasiswa dari UT itu dia udah mahir di Laravel. Sempat bertanya sama saya, Pak, kok kenapa kita harus menggunakan framework Vue.js dibanding Laravel? Ya, kalau untuk Laravel itu memang lebih bagus dia di back end ya, karena untuk pengaturan di database dan autentikasinya dia lebih baik. Tapi untuk akses tampilan depan yang interaktif, dinamis dan responsif itu ya yang paling bagus adalah Vue.js, karena Vue.js itu dia memiliki eh, framework yang per part JS gitu. Dia tidak satu di HTML. Jadi tinggal memanggil app yang telah kita atur gitu. Oke. Eh, untuk saudara-saudari sekalian, kalian sudah menginstal Vue.js atau kode editornya Visual Studio Code? Sebelum saya Sudah, lanjut, Pak. sudah semua ya berarti ya? Tidak ada kendala untuk instalasinya? Sudah, Pak. Aman. Baik, Aman, aman Pak. ya. Oke, kalau udah aman lanjut ya. Pada aktivitas belajar kedua, kita telah mempelajari CSS atau yang disebut dengan Cascading Style Sheet dan JavaScript, serta menelusuri sejarah perkembangan CSS dari versi awal hingga versi modern yang digunakan saat ini. Tidak hanya itu, pada kegiatan ini kita juga mempelajari fungsi sintak dasar dan penerapan CSS dan JavaScript dalam pembuatan halaman web, sehingga mampu menghasilkan tampilan yang lebih menarik, interaktif, dan responsif. Melalui pembelajaran ini kita memahami bahwa CSS itu berperan penting dalam mengatur tampilan dan tata letak elemen-elemen HTML seperti warna, ukuran huruf, margin, dan posisi objek di halaman web. Sedangkan JavaScript berfungsi untuk menambahkan interaktivitas dan logika program pada halaman web seperti membuat tombol yang dapat merespon klik pengguna, menampilkan pesan, atau memvalidasi form input. Selain itu juga dikenal pada cara mengintegrasi CSS dan JavaScript ke dalam dokumen HTML baik secara internal, eksternal maupun inline, serta memahami pentingnya pemisahan antara struktur HTML, gaya CSS, dan perilaku JavaScript dalam pengembangan web modern. Nah, untuk kita lanjut di aktivitas belajar ketiga dan keempat, saya mungkin akan menunjukkan beberapa codingan sederhana yang masih menggunakan HTML yang belum terintegrasi dengan framework Vue.js ya. Baik, saya stop share screen dulu yang ini. Sebelum saya lanjut, apakah share screen saya sudah tampil? Sudah, Pak. Aman. Untuk terlebih dahulu kalian sudah menginstal ZenPP belum ya? Untuk localhost di internal agar bisa menjalankan website itu tanpa harus online gitu. Ada yang sudah menginstal localhost ZenPP? Saya tanya. Izin, Pak. Saya pakai Laragon, Pak. Oh, pakai Laragon ya, baik. Kalau Iya, Pak. Laragon nggak salah. Yang lain, teman-teman yang lain? Belum, Pak. Belum. Belum ya, oke baik. ZenPP ya, oke saya jelasin dulu ya ZenPP-nya ya. Ntar. Kebetulan untuk yang di materi ini belum saya masukkan untuk ZenPP-nya. Kenapa harus wajib menggunakan ZenPP ya? Sebelum kita lanjut ya. IPSN.
Kalau HTML biasa itu nggak perlu ya pakai localhost, tapi kalau sudah bermain di database itu wajib kalian harus menggunakan program ZMPP atau yang tadi si siapa? Si Raffi tadi apa? Program apa? Untuk jalan localhostnya? Paragon ya, Raffi ya. Dan ini, bentar ya. Nah, apa itu ZMPP ya? Mohon maaf, ini materi saya mengajar di Institut Teknologi Sains Nahdlatul Ulama ya. Tapi sama aja ini mata kuliah sama pemrograman web juga ya. Nah, ZPP adalah perangkat lunak gratis yang berisi web server, Apache, database MySQL, dan bahasa pemrograman maupun Perl. Nah, ZPP ini berguna untuk menjalankan program kayak itu. Menjalankan program kita bisa mengatur database di MySQL maupun bahasa pemrograman PHP dan lain-lain ya, dan server Apache. Nah, terlebih dahulu kalian mungkin bisa mencari di internet. Silahkan instalasi dulu XMPP-nya karena berguna untuk di mata kuliah pertemuan selanjutnya ya. Nanti ada integrasi ke database gitu. Baik, pertama saya jalankan dulu XMPP-nya. Maaf Pak, untuk ZPP versinya yang berapa Pak? Kalau di versi saya itu, tunggu bentar ya. Untuk versi bisa pakai yang V3.3.0 ya. Yang pasti untuk berbagai macam versi itu tidak ada masalah. Yang penting yang terutama kalian bisa menjalankan Apache maupun MySQL-nya ya. Karena dua poin ini penting untuk menjalankan localhost di komputer kalian. Karena fungsi ZMPP ini kalian bisa menjalankan framework tanpa harus online sebelum di online kan gitu. Jadi bisa berjalan di laptop atau di komputer kalian masing-masing ya. Terutama di Apache dan MySQL ini ketika kalian start itu tidak ada kendala. Ini yang dua ini ya sudah berjalan ya. Oke, lanjut ya. Yang kedua, untuk file editor saya biasanya menggunakan Sublime. Bisa juga menggunakan Visual Studio Code atau Notepad++ ya. Tapi enaknya kalau yang Visual Studio ini kalian bisa langsung file satu folder ya. Satu file folder yang dimana kalian tidak ribet untuk membukanya satu persatu gitu. Oke, harap tunggu sebentar lagi proses pembukaan programnya. Oke.
Nah, untuk latihan HTML yang pertama, ini codingannya adalah .html, HTML. Nah, head ini sebagai kepalanya, yang dimana di dalam itu ada title. Bentar, nanti saya tunjukkan. Pemanggilannya localhost jaring UP host HTML HTML1 jaring HTML. Nah, ini berikut tampilan HTML sederhana yang tanpa menggunakan CSS ya. Ini mana saya jelaskan terlebih dahulu untuk head ini sebagai title. Di sini ya hello world. Di sini hello world. Ini title. Ini bisa kalian juga ubah gambar backgroundnya sesuai dengan logo kalian. Seperti ini kan kayak UT yang menggunakan logo sesuai UT-nya ya. Ini nanti kalau seandainya kalian membangun website untuk skripsi kalian, mungkin bisa kalian gunakan mungkin logo yang dengan kriteria website yang kalian ingin bangun ya. Lanjut, untuk body ini sebagai kandungan isi di dalam website tersebut. Ini ya. Untuk H1 ini merupakan kayak paragraf 1 kalau untuk di Word kayak itu. Nah, di Office Word itu sebagai paragraf 1 dan untuk P ini sebagai paragraf. Bisa juga dengan menggunakan BR atau baris, itu baris bisa. Lanjut. Nah, untuk latihan kedua ini di sini udah mulai penggabungan antara HTML maupun CSS ya. Oke, saya tampilkan dulu hasilnya. Oke, ini sudah ada bentuk. Nah, ini perbedaannya yang tanpa CSS, HTML biasa dan yang memiliki CSS. Nah, untuk perbedaannya, kalau CSS sudah ada interaktif warna maupun dia bisa ada buttonnya dan juga teksnya berwarna biru, itu fungsi dari CSS ya. Kalau untuk HTML biasa dia hanya tidak ada animasi maupun warna di website tersebut ya. Oke, kita kembali lagi di codingan. Dan di sini tetap detail terserah dari judul yang ingin kalian buat sesuai dengan page kalian ya. Kemudian untuk background color, ini warna latar belakang bisa kalian ubah. Untuk kodenya ini untuk kode campuran biru FFF, F0F, 82F ya. Untuk font bisa kalian ubah Arial maupun teks align-nya center dan margin tab-nya 100 pixel. Ini jarak dari atas ini ya. Ini, jarak atas ini. Lanjut. Nah, di H1 ini tetap menggunakan H1, bisa menggunakan color, warna teks judul, font size-nya 36 pixel. Kemudian untuk button, di button ini bisa kalian merubah color maupun padding di website tersebut ya. Mungkin teman-teman sekalian sudah mencoba latihan terlebih dahulu website sederhana. Oke.
untuk latihan 3 HTML ini. Nah, ini oke. Lanjut. JavaScript ya, kita lihat. Nah, untuk JavaScript itu untuk interaksi agar bisa kalian klik ya. Ini ada perubahannya, klik saya langsung otomatis ada kayak penambahan ya di bawah ini. Oke, ntar saya balik lagi ke PDF-nya. Nah, pada aktivitas belajar ketiga dan 4, kita mulai mengimplementasikan HTML, CSS, dan JavaScript secara terintegrasi untuk membangun halaman web yang menarik, responsif, dan interaktif. Tidak hanya itu, kita juga menginstal dan mempelajari penggunaan IDE, Integrated Development Environment, sebagai alat bantu dalam pengembangan website, sehingga proses penulisan, pengujian, dan pengolahan kode menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, pada kegiatan ini kita juga mengenal dan menggunakan tools untuk web accessibility, yaitu alat bantu yang memastikan website dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas, dengan memahami konsep aksesibilitas web. Nah, pada tahap ini kita juga mempelajari dan mengimplementasikan JavaScript DOM yang disebut dengan dokumen object model untuk mengelola dan memanipulasi elemen-elemen pada halaman web secara dinamis. Melalui penerapan ini dapat menambahkan interaksi langsung pada halaman web seperti mengubah teks, gambar maupun gaya style dengan respon terhadap aksi pengguna. Sebagai bentuk penerapan nyata, saya juga memberikan tugas praktik pertama yang berfokus pada penggabungan konsep HTML dan JavaScript dalam pembuatan halaman web sederhana yang interaktif. Nah, untuk penggabungan DOM nanti saya tampilkan ini di latihan 4 ini ya. Oke. Ini latihan 4 ini adalah penggabungan antara CSS, HTML, CSS maupun JavaScript DOM ya. Yang dimana ini codingannya. Oke, ini contoh sama ya untuk gabungan di CSS-nya. Ini CSS-nya, body, text alive, H1 color, buttonnya, background, dan lain-lain ya. Nah, untuk script elemen DOM di sini kita menggunakan get element by ID jadi judul, terus get element by ID text, dan termasuk tombol. Nah, ketika kalian menambahkan event klik pada tombol klik, maka otomatis teks itu akan berubah isi teksnya. Yang dimana di DOM ini kita perintahkan judul teks konten DOM berhasil diubah, dan teks konten sekarang halaman ini diubah menjadi JavaScript DOM. Untuk kemudian kita mengubah warna yang dimana berwarna merah dan berwarna hijau ya. Baik, saya akan mengimplementasinya ya untuk latihan 4 ini. Di sini halo dunia, klik tombol di bawah ini untuk mengubah teks dan warna. Maka dia otomatis backgroundnya dia berubah maupun warna ini otomatis DOM berhasil diubah menjadi warna merah. Itu penggunaan DOM dan juga perbedaan antara HTML, CSS maupun DOM ya. Sebelum saya lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Nanti kita akan bahas perihal tugas keempat yang masih menggunakan HTML belum masuk ke framework Vue.js-nya. Ada yang ingin ditanyakan?
sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Vue.js, framework Vue.js. Dan juga saya nanti akan menampilkan framework selain Vue.js. Kebetulan saya lebih suka di Bootstrap karena lebih enak templatenya dan lebih ya, kalau soal responsif saya akui untuk framework Vue.js itu lebih baik dia. Tuh, karena dia per JS ya, per JavaScript untuk memanggil HTML tersebut. Jadi pada saat kalian mengklik website itu terhindar beban untuk loading website itu lebih ringan gitu dibanding menggunakan framework yang lain gitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke tugas? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke. Aman ya, berarti kalian udah memahami apa itu HTML, apa itu CSS, bahkan apa itu JS, JavaScript, dan penggabungan antara JavaScript, DOM ya. Oke, lanjut. Untuk tugas pertama kita, di sini saya memberikan soal yang dimana saya meminta rekan-rekan mahasiswa untuk mengimplementasikan dalam penerapan HTML, CSS, dan OM ya. Secara garis besar, tujuan dari tugas praktikum ini adalah, maaf saya minum bentar ya, saya izin minum terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas tunggunya ya. Saya lanjutkan pada tugas ini. Di sini saya ingin kalian mampu mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript DOM untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar SITA untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Yang dimana tugas praktik pertama ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar kalian ya, yaitu mahasiswa dapat merancang struktur HTML yang semantik dan valid. Yang kedua, mahasiswa dapat mengolah gaya antarmuka menggunakan CSS. Nah, di CSS-nya ada 3 item, inline, internal maupun eksternal. Dan mahasiswa dapat menggunakan JavaScript untuk memanipulasi DOM ya, yang dimana validasi form, validasi manipulasi data table, dan interaksi UI sesuai dengan kreativitas masing-masing seperti pop-up, modal box, maupun alert box. Nah, ini ada beberapa poin. Saya minta yang pertama, kriteria penilaian dalam tugas ini adalah bagaimana teman-teman dapat mengimplementasikan struktur HTML yang semantik, valid, dan lengkap. Itu saya memberikan 15 poin. Lanjut untuk desain CSS-nya itu 15 poin. Kalian dapat menggunakan JavaScript DOM yang untuk interaktif website yang dibuat, bagaimana memanipulasi data yang dibuat, itu mendapatkan skor 25 poin. Validasi form dan alert menyediakan feedback saat error itu 15 poin. Dan modularitas file dan struktur file 5 poin, maupun kreativitas tambahan seperti tema, fitur UI 10 poin, penjelasan dan video untuk menyelesaikan tugas seperti bagaimana sistematik, alur pikir, dan argumentasi dalam merancang dan membuat aplikasi website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript itu 15 poin ya. Yang dimana saya minta di tugas itu kalian membuat video dengan maksimal 15 menit serta melampirkan
codingan yang telah kalian buat ya. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang ingin ditanyakan perihal tugas ini? Ada terkendala tidak untuk teman-teman sekalian yang online pada hari ini perihal tugas? Karena timeline kita batas akhir waktu itu hari Senin ya, jam 3 sore. Lewat dari jam 3 itu tidak bisa lagi kalian mengupload tugas kalian. Dan saya lihat baru ada total mahasiswa pada pemrograman berbasis web yang 108 ya. Saya mengajarkan 2 kelas ya, yang 108 maupun 109. Untuk 108 ini yang sudah mengumpul dari jumlah total mahasiswa 20, partisipannya hanya yang 5 yang sudah submit. Nah, yang 5 submit ini saya akan beritahu pada saudara Dela itu sudah memberikan jawaban tugas yang saya berikan, ataukah saudari Dela bergabung pada web pada hari ini? Saudari Dela ada nggak ini? Info, bentar ya. Oke, nggak ada ya. Oke, nggak ada. Lanjut. Gusti Ayu sudah juga. Naura juga sudah. Ya belum. Oke. Untuk Raffi juga sudah juga ya. Oke. Untuk teman-teman lain ada kendala tidak untuk membangun tugas yang saya berikan itu? Membangun program SITTA SITA. Izin, saya udah mengerjakan namun belum bikin videonya. Untuk saudara Yayat sudah untuk web programnya sudah ya berarti ya? Ya, cuma tadi sempat terkala Pak harian ini mencari CSS-nya itu, ngebangun CSS-nya susah. Cuma akhirnya pakai AI. Bisa, boleh. Yang pasti enaknya sekarang ini kalian bisa menggunakan AI maupun ChatGPT ya untuk menunjang dalam misalnya kalian ada terkendala error di program kalian. Itu Bapak cerita dikit ya. Kalau di zaman saya itu nggak ada namanya ChatGPT maupun AI. Jadi pengalaman saya di tahun 2015 itu saya sempat untuk yang D3 ya, tugas akhir saya di situ saya membangun program website yang bermodalkan dengan buku dan bertanya ke teman-teman sejawat pada saat saya kuliah dulu. Nah itu gak enaknya di tahunnya saya itu nggak ada ChatGPT maupun AI, yang dimana saya sempat bermalam-malam, bahkan terbawa mimpi pada saat ada program error. Program itu diminta sama dosen pembimbing saya, yang dimana ada beberapa item yang mau ditambah dan digantikan. Nah, untuk tahun sekarang adanya namanya ChatGPT maupun AI itu sangat membantu dalam kalian menunjang untuk memecahkan masalah tugas-tugas yang diberikan gitu. Karena saya juga kalau ada terkendala error, saya memanfaatkan fasilitas itu gitu. Jadi saya tidak melarang kalian ya, karena itu merupakan kemajuan zaman ya, kemajuan teknologi. Dan kalau kalian bisa dimanfaatkan secara baik itu lebih bagus ya gitu. Oke, untuk teman yang lain gimana? Ini baru udah ngumpul nih Yayat,
Yayat belum, tinggal membuat video. Raffi sudah oke. Nah, saya cek dulu yang tugas Raffi ya. Yang teman-teman lain ada kendala tidak untuk membangun website? Itu masih HTML biasa ya, belum menggunakan framework itu. Izin Pak, izin bertanya. Mm-mm. Boleh, silakan. Ya, ya. Saya apa menggunakan AI CSS. Itu Mm-mm. sebenarnya mengerti Pak, saya kalau membangun kisi-kisinya tuh biar ya apa namanya supaya gitu. AI, tapi hasilnya pengen saya edit sendiri, kisi-kisinya apa sih yang harus dipastikan gitu. Eh, maaf ya, tadi apa kisi-kisi apa agak putus-putus ya? Kisi-kisi seperti bikin CS gitu kan, bikin kan pusing juga bagaimana memulainya seperti apa. Saya kan memakai itu Hmm. pas sudah jadi, terus aplikasikan, terus pengen edit. Oh gitu. Kalau tipsnya ya, kalau saya biasanya kalau saya membangun program web itu framework kayak biasanya saya sudah mendownload template-nya. Yang penting kalian sudah paham dasar-dasarnya terlebih dahulu gitu. Itu tips dari saya. Dan juga bukan dari AI juga, ada juga kumpulan program ya, kumpulan program yang kalian kembangkan dan memang itu sifatnya open source ya. Itu bisa kalian belajar di GitHub. GitHub itu GitHub itu merupakan platform untuk sharing beberapa macam program, tidak hanya website tapi AI juga kalian seperti deep learning, machine learning itu ada juga ya dari berbagai macam, maupun kalian mau nyari database itu ada di GitHub ya. Itu kalau saya biasanya kalau untuk template itu saya download yang sudah jadi, tinggal beberapa fitur maupun konten yang ingin kita atur atau yang ingin kita rancang itu dapat eh, kalian paham itu gitu. Yang penting dasar-dasar dalam perubahan warna, perubahan color dan lain-lain itu lebih gampang kalian menyesuaikan itu. Itu kenapa bedanya di zaman saya dulu. Kalau untuk membangun CSS itu memang susah, memang saya akui. Kalau memang benar-benar kalian ingin membuatnya dari nol ya. Dan juga eh, untuk kemajuan sekarang ini banyak platform-platform yang menyediakan framework-framework yang secara gratis maupun ada yang bayar ya. Nah, di sana kalian bisa kalian download atau kalian terapkan, tinggal kalian implementasikan bagaimana eh, kebutuhan-kebutuhan yang ingin kalian bangun di website tersebut gitu. Kalau saran dari saya ya gitu ya. Mungkin jelas tidak? Jelas ini apa tuh kisi-kisi yang saya berikan? Ya, jelas Pak. Terima kasih Pak. Baik, untuk yang teman yang lain bagaimana? Ada kendala? Ada yang kemarin nanya grup ini dipisah atau enggak ya JS-nya ya? Oke, bentar. Atau grup mana ya? Atau yang 108 atau 109? Yang bentar ya, saya cek dulu ya. Selagi itu saya mencari contoh clue ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk tugasnya kepada teman-teman yang lain? Mungkin saya menampilkan, kebetulan Raffi juga hadir ya. Hasil dari Raffi Bapak akui itu sangat baik ya. Karena Raffi tampilannya udah oke dan sudah berjalan frameworknya. Nah, ini saya akan menjelaskan untuk Raffi. Boleh ya Raffi ya Bapak izin
contoh untuk melihat kepada teman-temannya. Baik Pak, nggak apa-apa Pak. Gak apa-apa ya, baik. Oke. Oke, kita cek ya untuk yang Raffi ya. Raffi di Kominfo itu sebagai apa ya posisinya? Kalau boleh tahu? Sebagai kontrak jaringan Pak. Oh, jaringan. Iya, Berarti staff IT ya berarti ya, tapi untuk kejar kom berarti ya. iya Pak. Kejarkan. Sebenarnya Jarkom itu kenapa alasan ngambil SI ya? Jurusan SI. Karena basic dari SMP pemrograman Pak. Oke, pemrograman berbasis web kah apa gimana? Ya, berbasis web Pak. Oh, baik, 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 baik. Tapi kerjanya di Jarkom ya, jaringan komputer. Iya Pak. Berarti Cispo dan lain-lain itu paham berarti ya untuk analoginya si Raffi ya. Sedikit-sedikit ya Pak. Baik, oke, oke. Kalau Bapak jaringan agak jujur agak kurang Bapak karena juga bis Bapak memang lebih minat ke pemrograman website ya. Dan cuma saya agak berbeda pada saat S2 saya itu saya berbalik arah. Yang awal D3 saya menggunakan website, S1 saya menggunakan website, di S2 saya menggunakan AI atau dimaksud dengan deep learning atau machine learning. Alasan saya mengambil itu karena dosen pembimbingan skup penelitian menggunakan website itu sedikit di Unsri itu. Yang banyak itu ngarah ke AI karena sifatnya yang lebih dinamik ya. Karena Python itu walaupun saya dalam 1 tahun itu full belajar baru nian pemrograman Python, Jupyter Notebook ya alhamdulillah saya selesai ya untuk perkuliahan tersebut gitu. Ada yang pernah belajar Python? Sudah Pak. Sudah ya, oke. Belum, Pak. Jupyter Notebook ya, atau gimana? Gimana Pak? Pakai Jupyter Notebook atau gimana? Notebook maksudnya Pak? Jupyter Notebook tahu? Nggak tahu Pak, masih dasar awal tuh belajar Masih pakai dasar. cuman munculin kayak print hello world gitu Pak. Hmm. Tapi main image processing belum berarti ya? Masih belum Pak, masih belum Pak. Baik, baik, baik. Mungkin ya kalau ada minat bisa lanjut lagi studinya lagi atau enggak bisa baca-baca di eh, komunitas-komunitas programmer ya. Karena Iya. saya untuk saat sekarang ini saya lebih fokus ke ngarah ke machine learning atau deep learning, lebih ke membuat program medis gitu. Karena terakhir saya membuat program mendiagnosa penyakit kardiomegali, tapi tetap penyakit itu dokter yang berperan. Kita hanya membangun sistem itu. Jadi guna kita sebagai orang programmer atau seorang ilmu komputer, fasilkom ya, itu mempermudah aktivitas di dunia gitu. Seperti contoh kan ada aplikasi Gojek kan. Kalian untuk pesan GoFood hanya satu aplikasi kan. Dan juga yang kayak Tesla itu main image processing juga ya. Oke, kita back lagi ke pemrograman web ya karena kita MK pemrograman web. Oke, ini contoh sederhana yang menurut Bapak sangat bagus ya untuk Raffi ya. Bapak akui hasilnya sangat baik dan penjelasan dari video ini juga sudah sangat jelas. Jadi untuk Raffi tidak perlu lagi melakukan perbaikan ya. Hanya saya belum menilai karena saya menunggu beberapa teman-teman yang lain ya. Oke, kita lihat contoh yang punyanya Raffi ya, UT 2025. Oke. Host. Oke, garing UT 2025.
Oke. Nah, untuk si Raffi, hanya saja Raffi tidak mengonekkan ke database ya Raffi ya. Di sini untuk Iya, database-nya betul. Database Raffi tidak menggunakan, tapi CSS maupun DOM-nya ini sangat bagus menurut saya karena sudah bermain background dan juga bermain button untuk form login-nya ya. Seperti ini untuk teman-teman yang lainnya ya, yang punyanya Raffi. Lanjut, mantap. Untuk di indeks login password label manggil di login form di sini Raffi menggunakan Login.js ya. Nah, Login.js bisa juga kalian menggunakan database atau localhost. Ini ya localhost contoh. Ini localhost. Oke. Oke, kita nanya ke Raffi. Nah, ini Raffi tidak menggabungkan konektornya ke database. Oke, memang di perintah tugas yang saya berikan tidak diwajibkan, tapi kalau teman-teman menggunakan database juga itu lebih bagus ya. Yang pasti program itu berjalan ya dan sesuai dengan permintaan apa yang saya minta ya. Oke, untuk function login VS. izin Pak, untuk data loginnya di data.js Pak. Baik. Terima kasih Raffi. Nah, Sama-sama. ini Raffi ya ini ya. Oke, ini ada password. Nah, ini JavaScript DOM ya. Notif bahwa dispik selamat datang ini sudah berjalan sangat baik. Oke. Nah, untuk informasi bahan aja maupun tracking pengirimannya sudah berjalan, bahkan sudah bisa mengupload beberapa foto. Ini kode lokasi, kode barang dan nama barang, dan jenis barang dan edisi stok. Nah, di sini saya lihat konsepnya punya Raffi, dia per frameworknya dibagi-bagi ya. Ini ada data.js untuk sebagai database-nya, database sementara ya. Ini tidak menggunakan konektor koneksi localhost-nya. Dan indeks HTML ini tampilan awalnya untuk yang tampil login-nya. Kemudian lupa cek lagi. Oke, ini masuk di pemrograman web. Raffi Rizkan, ntar saya baca dulu di linknya ini. Stok. Nah, ketika berhasil login, nih kita baca codingan dulu ya, codingannya si Raffi ya di indeks HTML ini. Di sini pada saat login form yang dimana lebar form email, password, register button maupun link button ya untuk daftar. Ini mode pop up-nya. Oke. Nah, ini dipanggil SRC ini JS data.js kurang lebih seperti inilah framework Vue.js dia memanggil source dia memanggil data.js ini untuk mengecek ada nggak untuk data
penggunanya itu, lalu login.js ini merupakan codingan untuk memvalid hidden dalam add passwordnya ya, pengguna dan lain-lainnya. Oke, setelah berhasil login, nah ini perintah. Nah, ketika berhasil login, maka dia langsung masuk ke Windows Location. Have ini merupakan link ya, link ke dashboard HTML ya, dashboard HTML. Oke, stok HTML, laporan damai, transaksi damai. Ini langsung ke stok HTML dan tracking HTML ya. Nah, untuk stok ini nambah. Kemudian script search dari data.js-nya ini boleh, data.js dan stok.js ya, kembali lagi ini. Oke. Tuh, jadi untuk punyanya si Raffi, Bapak lihat dia per file dia memanggil ya, memanggil bahkan tunggu bentar, saya ngecas dulu. Dan per folder CSS-nya juga dibeda-bedakan ya. Untuk style dia tetap ini tinggal dipanggil aja. Style folder style CSS biasanya ada di bagian paling atas pop-up-nya. Nih, link rel help CSS style CSS gitu. Tuh jadi memang walaupun diintegrasikan disatukan, tapi dia harus filenya tuh berbeda-beda sesuai dengan fungsi-fungsinya. Untuk CSS sebagai CSS-nya, JavaScript-nya untuk JS-nya, maupun file wadah HTML web tersebut gitu. Jadi memang harus terpisah, tapi mau digabung juga tidak masalah, karena di tugas ini saya tidak menugaskan kalian menggunakan framework Vue.js-nya gitu. Kalau framework Vue.js dia memang per bagian itu dia berbeda-beda, dia tidak dalam satu indeks HTML gitu. Oke, teman yang lain ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Terakhir kita menjelaskan tentang Vue.js ya. Vue.js. Nah, Vue.js ini adalah framework JavaScript yang digunakan untuk memanggil atau membangun tampilan antarmuka atau UI pada aplikasi web. Vue.js ini dibuat oleh Ivan Yu tahun 2014. Vue kini menjadi salah satu framework front-end paling populer selain React dan Angular. Tujuan utama Vue.js adalah Vue dirancang agar mudah digunakan, cocok untuk pemula, reaktif dan interaktif, halaman bisa berubah tanpa reload, modular, kode bisa dipecah menjadi komponen kecil yang mudah dikelola, ringan dan cepat, itu performanya tinggi meski ukurannya kecil ya. Nah, untuk cara kerja Vue.js ini, Vue bekerja dengan menghubungkan data JS ke tampilan HTML. Artinya, jika data di JS berubah, tampilan di halaman web otomatis ikut berubah tanpa kalian perlu mengatur ulang HTML-nya. Sama seperti tugasnya si Raffi ini hampir sama ya, analogi kerjanya di Vue. Jadi dia tidak hanya di satu wadah HTML-nya aja, ini manggil per manggil dia. Seperti ini.
scriptnya ya, script start. Oke, lanjut. Ini adalah Iwan Yu ya, seorang Cina kalau nggak salah, orang Cina kalau nggak salah. Lanjut. Untuk tahap awal framework Vue.js, langkah yang pertama kalian wajib sudah menginstal semua Visual Studio Code, tapi jangan lupa menginstal Node.js-nya dan menjalankan npm start-nya. Yang langkah pertama tetap install aplikasi Visual Code, kalian sudah menginstalnya. Yang kedua, install Node.js dan npm ya. Yang dimana Node.js dibutuhkan agar kita bisa menjalankan JavaScript di luar browser, sedangkan npm Node Page Manager digunakan untuk mengelola library dan dependensi. Nah, langkah-langkahnya bisa kalian buka resmi di situs http://node.js.org, pilih versi long term support, kemudian kalian install seperti biasa. Setelah kalian install, jangan lupa membuka command prompt terlebih dahulu dengan menggunakan terminal Node, V dan npm V. Ini ya contoh ya. Saya sudah menginstal Vue-nya yang versi V2.0 dan 1.0. Oke. Pertama membuka command prompt dulu di cmd Windows R atau Windows Run command prompt, lalu kalian bisa ngetik node nv. Nah, ini node nv ini saya sudah terinstall maupun node npm v. Di sini saya juga menginstalnya ya. Di sini versi Vue-nya V2 2.15. Oke. Tahap selanjutnya membuat proyek Node.js baru, yang dimana kalian bisa buat folder baru untuk proyek kamu. Nah, proyek kalian misalnya make project node, cd project node, instalasi proyek Node.js dengan perintah npm int min y. Perintah ini akan membuat file page.json. Nah, langkah selanjutnya kalian wajib menginstal page.json dulu ya. Page.json ini caranya tetap di command prompt ya, menggunakan make project node maupun cd project node ya. Ini contoh page.json yang sudah ini. Ini package JSON-nya sudah terinstall ya. Menginstalnya menggunakan cmd ya, command prompt dengan perintah. Kalian tetap wajib mendownload dulu Vue.js-nya, install, kemudian diinstal lagi menggunakan command prompt ya, atau disebut dengan cmd. Oke, setelah kalian sudah menginstal Node V-nya ini, kalian yang langkah pertama adalah membuat file JavaScript utama, di mana di dalam folder proyek itu buat file bernama index.js, tulis kode sederhana berikut. Nah, ini ya, ini merupakan untuk menjalankan server localhost di Vue.js-nya. Script start node index.js-nya ya. Nah, selanjutnya menyalakan server dengan npm start ini ya. Setelah kalian menginstal semua, kalian wajib menjalankan terlebih dahulu, tetap di command prompt dengan code npm start. Oke.
Oke, npm start sudah. Lanjut lagi. Jika berhasil akan muncul seperti berjalan di ini. Oke, kesimpulan VS Code digunakan untuk menulis kode. Node.js berfungsi untuk menjalankan program JavaScript dan npm digunakan untuk memulai dan mengelola proyek dengan perintah seperti npm start ya. Oke, kita akan mencoba menjalankan implementasi Vue.js yang pertama kali ya. Langkah pertama, kalian membuat wadah dulu HTML-nya dan jangan lupa menggunakan JS-nya juga untuk memanggil codingan tersebut ya. Jadi kalau untuk Vue.js ini kalian wajib menginstal 3 file yang dimana ada Vue.min.js, app.js maupun style CSS-nya ya. Kita akan mencoba untuk membuat struktur penulisan indeks HTML ya. Indeks HTML. Oke. Di dalam kode link ini ya, di dalam kode script src Vue.min.js ini ya, ini merupakan elemen body yang mengaitkan halaman ini dengan file Vue.min.js-nya. Lanjut, untuk script app.js ini adalah untuk mengaitkan halaman ini dengan file apps.js-nya ya. Nah, di sini untuk elemen div ini sebagai untuk menampilkan kode-kode yang dibuat pada app.js ini. Elemen ini kelak juga berisi beberapa kode program ya. Dan atribut ID app ini merupakan penanda bahwa Vue akan membaca dan memanggil melalui ID ini ya. Div ID ini. Jadi di Vue kalian cukup memanggil menggunakan div ID ini, dan untuk codingannya bisa menggunakan apps.js ini ya. Lanjut, kita melakukan membuat file baru dengan nama apps.js ya. Nah, di apps.js ini kalian mengetik var appv sama dengan new view l $app dan data ini merupakan untuk menampilkan pesan di selamat datangnya. Nah, di sini kata var app menandakan kata app adalah suatu variabel dan dapat diganti dengan kata apapun yang kalian inginkan kan. Ini adalah merupakan panggilan variabel di indeks HTML kalian ya. Dan untuk kata new menandakan dipanggilnya fungsi view ini ya, view. Lanjut, kata view pada kode di atas harus menggunakan huruf kapital atau besar, wajib ya, pada awal penyebutannya. Jadi kalian harus wajib view-nya ini huruf besar ya. Dan JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang sangat case sensitif, membedakan huruf besar dan huruf kecil walaupun terbaca tapi sama. Setelah kata view terdapat tanda kurung buka yang kemudian dilanjutkan dengan kurung kurawal buka. Nah, maksud dari ilapp ini adalah elemen
yang akan dijadikan tempat keluaran di program tersebut ya. Kata tersebut merupakan elemen HTML yang memiliki ID app yang ini ya. HTML. Ini HTML. ID app, kita berklik ke app.js. Sama seperti CSS pada saat memanggil ID menggunakan tanda pagar ya. Jadi sama kayak di CSS ya. Nah, jika ID dalam elemen diubah dalam kode program juga harus diubah. Setelah kata ilapp ada tanda koma yang menandakan perintah ini belum selesai dan akan ada perintah lanjutan ya. Oke, pada akhir kode terdapat tanda kurung warawal tutup sama ya. Ini buka. Nah, data ini fungsinya untuk memanggil pesan yang kalian ingin buat ya. Oke, seperti contoh ya, saya jalankan dulu untuk yang di indeks HTML ini. Nah, indeks HTML ini dia memanggil pesan. Oke. Ini dia aturannya harus memanggil pesannya. Data pesan selamat datang. Oke, kurang lebih itu ya. Jadi dia memanggil pesan dan isi dalamnya adalah harus selamat datang di pemanggilan apps JS-nya ini. Oke. Kurang lebih seperti itu dalam penggunaan Vue.js-nya. Itu program contoh sederhananya. Sebelum lanjut, ada yang ingin ditanyakan terkait tugas dan beberapa materi yang sudah saya jelaskan? Izin bertanya Pak, Silakan. untuk pengumpulan tugas, tapi kan bikin video ya. Ya, betul. Si kode itu disimpan di PDF-nya apa di berbentuk file ya Pak? Kalau untuk video ya,
tadi ke Kalau video ya untuk prakteknya. Terus yang kode-kodenya itu dikopikan ke file, dikirimkan, apa cukup video aja yang dikirimkan melalui PDF itu? video plus filenya ya di WinRAR-kan gitu. Jadi di Berarti ke Word dulu berarti Pak ya? Di Word di copy paste gitu ya? nggak perlu di Word, langsung codingnya itu aja. Satu include ya, bisa juga di Word juga, tidak ada masalah. Kalau tidak ribet, kalau seandainya banyak file-filenya, atau bisa kalian di WinRAR-kan ya, seperti contoh kayak ini ya, yang punyanya si Raffi ya. Bentar, saya share screen dulu. Data banyak di WinRAR berarti Pak, tadi kirim berarti berbentuk sama Ya betul. PDF-nya. Satu file programnya ya di WinRAR-kan. Bentar, bentar, bentar. Share screen-nya sudah tampil belum? Belum Pak, belum. Ini sudah tampil. Sudah tampil. Sudah. Nah, itu di folder yang program yang kalian itu kalian wajib dirarkan atau dizipkan. Bisa kan cara ngerar maupun ngezipnya? Folder codingan program kalian itu. Jadi kalian membuat video dan juga melampirkan file, bisa juga di Word juga boleh, di PDF kan, atau enggak satu file folder ini sesuai dengan perintah yang telah saya berikan ya. Nah, di sini saya beberapa poin yang kalian wajib membuat video selama 15 menit. Nah, setelah menyelesaikan tugas praktik, rekan-rekan dapat mengirimkan file source code-nya dan link rekaman video penjelasan pengerjaan tugas praktik tersebut. Jadi kalian source-nya kalian kirim, source code ini wajib ya, wajib file source code-nya. Kalau memang tidak bisa ya kalian bisa juga di Word, tapi di Word di PDF itu kalian harus, misalnya kalian beberapa banyak macam file, kalian jelasin ini dashboard HTML codingannya, nanti index HTML codingannya gitu. Paham, Yayat? Kalau tidak ribet, bisa kalian Iya Pak. zipkan di folder tersebut. Ini videonya mungkin ya Bapak kasih dulu ya untuk videonya. Bisa pembukaan dulu, pembuka terlebih awal, kemudian kalian menjelaskan bagaimana program itu berjalan dari login, dashboard, fitur-fiturnya, secara struktur ya. Ini sudah dijelaskan, contohnya semantik dan panik. Nah ini kenapa saya meminta programnya itu untuk kalian, saya bisa menilai desainnya itu dan JavaScript DOM-nya, bagaimana interaktif yang telah kalian buat gitu, dan alaratnya mungkin ya videonya juga bisa, tapi wajib ya untuk shortcode-nya itu. Sudah paham perihal tugasnya? Baik Pak, paham Pak.
Kalau sudah paham, ada yang ingin ditanyakan? Ini batasannya besok ya, hari Senin, maaf lusa, bukan besok, besok hari Minggu, masih ada 2 hari lagi, itu di jam 1. Oke, ada yang ingin ditanyakan perihal tugasnya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Saya harap kalian wajib mengerjakan tugas tersebut karena itu sangat penting di penilaian kalian. Kalau tidak mengerjakan tugas, terkendala di nilai kalian gitu. Tugas maupun diskusi yang telah saya buat maupun yang telah saya berikan per aktivitas belajarnya. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri karena udah kurang lebih sudah masuk 2 jam. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Dan sudah waktu pukul 9:30 malam, mungkin kalian mau istirahat. Izin Pak, bertanya lagi satu kali, Pak. Ya, silakan ya, boleh. Ini kan saya berpraktik itu baru pertama ini ya. Untuk ujiannya kan nanti praktik seperti biasa, Pak. Mohon maaf ya, tadi nggak jelas Kalau apa? Ya, saya kan ya silakan. itu pertama ya. Itu pertama kali di sesi semester 4. Untuk nanti ke depannya pas ujian, apakah berpraktik juga untuk ujian apa seperti biasa, Pak? Nah, kalau untuk ujian UAS-nya ya, kalau untuk ujian UAS-nya Iya. itu kembali lagi ke dosen tetap UT-nya. Jadi di saya itu sampai minggu ke-8 atau sampai dengan minggu ke-16. Jadi nilai UTS kalian itu berpatokan dengan nilai tugas kalian dan aktivitas kalian selama tuton dengan saya gitu. Jadi untuk UAS itu saya tidak tahu kebijakan dari universitas terbukanya, karena untuk di tuton di saya itu sampai batas akhir sampai nilai UTS ya gitu. Jadi di sini saya jelaskan ya, dalam tuton ini akan memberikan kontribusi 50% pada tugas 1, tugas 2 dan tugas 3 terhadap nilai akhir mata kuliah Anda. Sedangkan sisa kontribusi 50% terhadap nilai-nilai akhir mata kuliah Anda diambil dari nilai UAS. Maka dari itu kebijakan dari universitas terbukanya, dosennya. Itu. Nanti di pertemuan ke-9 itu bukan lagi dengan saya. Kembali lagi ke dosen tetap universitas terbukanya. Jadi untuk kontribusi dari saya itu 50% dari output nilai tugas 1, tugas 2 dan tugas 3 maupun keaktifan kalian dalam mengikuti tuton ini. Gitu. Sudah paham ya untuk perihal plot nilainya? Oh iya, Pak. Baik. Terima kasih. Dan oke. Dan juga tambahan lagi ya, saya jelaskan bahwa jika salah satu tugas kalian tidak dikerjakan, maka nilai akhir mata kuliah kalian itu menjadi E, karena itu wajib. Sedangkan nilai kelulusan mata kuliah berpraktik minimal C. Jadi walaupun kalian sudah mengerjakan tugas tidak maksimal, tetap saya nilai gitu. Dan tetap saya memberikan
apresiasi kalian dibandingkan kalau kalian tidak mengumpulkan tugasnya itu. Jadi saya harap dan saya mohon untuk kepada saudara dan saudari kalian sekalian ya, bahwa tugas ini sangat penting untuk menentukan nilai kalian gitu. Karena kalau itu kontribusinya 50% sudah lumayan, karena pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 atau UTS itu wewenangnya saya yang memberikan nilai dari hasil diskusi maupun tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 gitu. Apakah sudah paham? Sudah jelas? Baik. Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah jelas, saya ulangi lagi untuk rekan-rekan kalian. Nanti saya broadcast juga ya, bahwa tugas itu sangat penting untuk bobot nilai kalian gitu. Dan timeline itu Senin pukul 3 sore kalau nggak salah. Dulu di semester yang lalu kalau nggak salah itu hari Minggu batasan akhirnya, jam 12 malam. Lewat dari itu susah untuk memberikan nilai, tapi balik-balik dari kebijakan UT-nya ya. Dulu sempat ada membuka waktu timeline-nya lagi diperpanjang. Nah, tapi itu saya tidak memastikan itu ada atau tidak adanya ya, karena itu balik-balik kebijakan dari Kaprodi atau UT-nya itu. Nah, kalau untuk dari apa yang telah kami ikut pelatihan itu kalian harus wajib dan ada perubahan waktu, penambahan waktu di hari Senin batasan waktunya. Jadi saya tekankan kembali untuk dapat mengejarkan tugas yang telah saya berikan dari tugas 1, 2, dan 3. Kalau ada bingung ya bisa sharing di grup WA, mungkin teman-teman yang lain bisa membantu gitu. Saya tidak masalah, yang pasti keaktifan kalian itu saya lebih senang itu. Paham ya? Jadi kita sama-sama belajar. Saya pun belajar, kalian pun belajar dengan saya gitu. Oke. Alhamdulillah ini udah pukul sudah menunjukkan 9.41 di Kota Palembang. Saya berada di Kota Palembang. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung atau keliru, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi saya akhiri ya. Oke. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Sama. Kalau mau lead silakan. Saya mau simpan dulu recordernya. Iya sih, Pak. Ya silakan deh ya. Izin lift, Pak. Terima Silakan. kasih Pak. Ya, Izin lift. ya silakan. Ya,